Ternyata memang salah satunya juga kasusnya yang beneran diangkat itu justru katanya kasus robot trading. Dan total kerugiannya kalau nggak salah sekitar 6 eman yang dilaporkan. Terus siapa pelapornya dan siapa yang memasukkannya itu dirahasiakan, nggak bisa dikasih tahu gitu. Jadi Besti kalau mau tanya langsung silakan tanya aja ke orang yang kasih info duluan ke aku. Namanya Instagramnya aku tag, jadi Besti bisa lihat langsung. Beritanya cukup mengagetkan karena saya percaya setiap member mengharapkan orang ini mengembalikan haknya para member. Goedemorgen Besti, selamat pagi. Hari ini aku DM-nya penuh banget, banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Sebenarnya dari kemarin itu aku mau balesin satu-satu tapi ke pending beberapa hal karena ngerjain kerjaan rumah kan. Terus juga aku mau konfirmasi, double check, cross check kebenaran berita yang beredar. Karena berita yang beredar itu luar biasa lah, pokoknya simpang siur, inilah katanya itulah, katanya inilah, katanya itu. Jadi ada yang dapat dari grup Telegram, ada yang dapat dari ini. Tapi kalau aku dapat langsung informasi ini dari orang yang berpapasan langsung, muka ketemu muka dengan tersangka gitu. Dan dia bilang ke aku, jangan share dulu ya Ci. Dan sekarang dia bilang, boleh Ci, boleh di share. Terus aku share ya ke Besti-Besti. Para Besti juga pasti udah tahu lah informasi ini udah bersebaran di mana-mana, mulai dari grup yang ada di Telegram, termasuk juga pria ber-AdSense alias Roy Sakce. Dia yang gencar banget memberitakan berita-berita seperti ini, dan pastinya dia juga sekarang udah gercep sekali tuh bikin konten YouTube. Cepet kau ya Roy ya, cepet kau. Jadi teman-teman Besti-Besti yang mau lihat konten YouTube-nya, mau tahu kronologinya versi Roy silahkan, tapi aku ada versi sendiri dari orang yang berpapasan langsung, ngeliat katanya face to face gitu. Agak shock sih karena saya percaya semua harapan para member ini bukan ini, karena yang mereka harapkan adalah withdraw, bukan soal orangnya di penjara atau enggak, tapi ternyata ya ada keterlibatan kasus lain, terus juga ada begini, ada begitu, pokoknya banyak banget informasi yang aku dapat sampai pusing. Beritanya cukup mengagetkan karena saya percaya setiap member mengharapkan orang ini mengembalikan haknya para member. Tapi ternyata mungkin waktu yang ditentukan juga sudah selesai dan para member juga nunggu juga udah cukup kelamaan dan nggak ada penyelesaian. Ya mungkin ada juga member-member yang bergerilya, bergerak tanpa kita tahu gitu. So long story short, saya diinformasikan ini sebenarnya hari Minggu malam Senin. Dan orang ini bilang jangan dulu di-share. Tapi saya tetap kepo, coba cari tahu Besti, karena aku pikir masa sih hoax. Dan waktu hari Senin dia bilang lagi, kasih info lagi, fix sih ini kayaknya ditahan. Terus hari ini dia kasih info lagi, ini fix karena katanya Kapolres Malangnya akan mengadakan konferensi pers gitu. Ini ada Besti yang langsung kepo, minta fotonya Ci. Sama Besti, aku juga kalau bisa minta fotonya karena aku juga kepo kan. Bener atau enggak, karena di luaran pasti beritanya hoax, takutnya gak bener atau gimana, karena kita juga gak percaya kalau gak ada bukti foto. Tapi ternyata ini dari orang yang berpapasan langsung, dan dia juga nanya-nanya ke pihak dalam, maksudnya ke pihak Polrestranya, dan juga ada beberapa timnya, dan kebetulan orang ini juga member dari Ateng, dan juga dia juga advokat gitu, tergabung dalam pengacara-pengacara di Indonesia. Dan kebetulan saat itu dia lagi ngurus kasus yang ada di Polrestra Malang, makanya dia bisa berpapasan langsung ketemu, dan akhirnya dia make sure ini si ini ya gitu, yang punya robot itu ya, iya. Dan waktu dia ketemu itu memang lagi penyelidikan gitu.
banyak sekali informasinya simpang siur, katanya penangkapan ini karena kasus tanah, karena ini, karena itu. Ini aku menurut informasi satu pintu dari orang yang berpapasan langsung yang juga nanya case-nya karena apa. Jadi dia udah make sure nanya ke dalam, ternyata memang salah satunya juga kasusnya yang beneran diangkat itu justru katanya kasus robot trading. Dan total kerugiannya kalau nggak salah sekitar 6 eman yang dilaporkan. Terus siapa pelapornya dan siapa yang memasukkannya itu dirahasiakan, nggak bisa dikasih tahu gitu. Jadi Besti kalau mau tanya langsung silakan tanya aja ke orang yang kasih info duluan ke aku. Namanya Instagramnya aku tag, jadi Besti bisa lihat langsung dan tanya langsung ke orangnya. So by the way, it's really shocking to everyone untuk dapetin informasi ini karena menyedihkan sekali, karena setiap orang berharap pasti mendapatkan uangnya kembali tanpa harus adanya drama. Kalau sekarang sudah masuk ke ranah hukum, pastilah untuk member-member yang masih berharap untuk mendapatkan uangnya kembali ini harus menunggu lagi lebih lama karena menunggu proses hukum yang berjalan sampai dengan selesai baru bisa diurus ini dan itunya. Tapi untuk yang masih mau berjuang, jangan menyerah, silahkan aja perjuangkan gitu. Cuma memang amat sangat menyedihkan ya. Aku jadi teringat sempet aku ngomong waktu itu ke dia, waktu masih temenan, aku bilang, you cannot control everyone. Membermu nih pintar-pintar, you cannot lie, are you sure, untuk dapetin informasi saat itu tuh aku selalu nanya, ini beneran begini, ini beneran begini, member lu pintar-pintar loh. Maksudnya tuh kalau dia bohong pasti akan ketahuan, ngerti gak? And then aku juga pernah share ke para bestie dan juga ke dia waktu itu, di atas langit masih ada langit, di atas kekuatan manusia masih ada lagi orang-orang yang lebih kuat, karena kita nggak pernah tahu kan capability, ke power setiap orang tuh kita nggak pernah tahu. Makanya jangan pernah sombong, jangan pernah tinggi hati, karena apalagi playing with the money ya pasti akan tersandung juga. Hopefully I really don't like it actually to hear this, karena menurut aku kasihan member-member yang masih berharap dan kepengen uangnya balik. But ya, lagi-lagi ada orang yang sakit hati yang mungkin dicuekin sama dia, terus akhirnya mengambil tindakan ini. Dan tindakan ini gak sehari dua hari ya, saya yakin udah berbulan-bulan dia melakukan ini sehingga bisa ketangkep ya, pastinya bukan kasus baru. Artinya kasusnya udah dimasukin dari beberapa bulan yang lalu. Aku mau bilang congratulations untuk Kapolres Malang, hebat sekali, kinerjanya luar biasa. Untuk para member tetap semangat, jangan menyerah, silakan perjuangkan hak-hak kalian. Dan untuk yang sudah move on, kita legowo, kita maafin, tapi kasus hukum kan tetap berjalan ya gitu. So ya kita tetap continue lah ke kehidupan kita, dan harapannya yang tersangkut masalah hukum ini juga bisa menyelesaikan kasus hukum ini secara baik, dan juga menyelesaikan hak dan kewajibannya terhadap para member yang memang uangnya ada di dalam gitu. It's really shocking actually, tapi juga mixed feeling gak sih rasanya? Aduh, campur aduk aku sih, serius. Shock tapi gimana, tapi gak percaya tapi percaya gitu. Waktu aku bilang ini case-nya bukan case yang baru, artinya ini case lama dan memang sudah ada di mungkin di Polrestra Malang itu berbulan-bulan. Ini ada video dari salah satu pembukaan literasi pedagang berjangka kalau nggak salah, yang juga di menit 1 jam 41 video ini mengatakan bahwa kasus auto trading ini sudah ditangani oleh oleh pihak kepolisian yang ada di Malang. Artinya ini bukan case baru dan memang sudah ada di sana dan masuk dalam mungkin penyelidikan, mengetahui case-nya seperti apa sehingga baru ditangkap dan bisa ditangkapnya sekarang. Dan saya rasa penangkapan ini juga nggak serta-merta langsung ditangkap, pasti kan ada surat-surat yang datang dulu ke rumahnya gitu kan.
Yang saya yakini si pemilik robot ini menganggap remeh kasus ini sehingga ada panggilan ke 1, kedua, ketiga mungkin dicuekin, makanya akhirnya dijemput paksa. Dan yang aku dengar dari orang yang kasih tahu atau infoin ke aku ditangkapnya itu di malam minggu itu berarti hari Sabtu ya, hari Sabtu malam gitulah, melakukan penyidikan dan sebagainya. Terus Senin malam, jadi Seninnya itu baru fix ditahan. Jadi selama hari Minggu itu ya dilakukan penyidikan ya gitu ya. So 24 jam kan penyidikan itu, terus baru kalau terbukti tidak kuat ya baru ditahan. Luar biasa sekali ya Besti beritanya. Ya sepandai-pandainya top tupai melompat pasti akan jatuh juga. Ini adalah efek jera untuk penipu. Ini aku tanya perasaan Besti gimana. Ada Besti yang bilang lagi hancur banget sih. Dari tadi pegang handphone tapi pikiran ke uang di tank. Emang gak enak banget ya Besti, aku turut prihatin dan juga simpatik atas kehilangannya uangmu. Kalau memang Besti masih memperjuangkan dan ingin memperjuangkan hakmu Besti buat LP atau laporan. Tapi kalau yang kayak aku gini udah move on ya udah selesai. Aku udah merelakan ini dari kapan tahu, ya udah selesai. Cuma ya biar bagaimanapun tetaplah itu uang kita di dalam. Jadi untuk Besti-Besti sekali lagi yang masih memperjuangkan, silahkan do something untuk dapetin uangnya. Kalau yang udah mau let go, kita berdoa aja Besti, karena Tuhan pasti kasih gantinya yang jauh lebih besar. Once again saya turut berduka cita atas hilangnya uangmu. SP3 berarti hoax dong Ci. Aku nggak tahu Besti, yang urus SP3 ini kan dirinya dan juga orang yang menjanjikan akan mendapatkan SP3. Ini menurut aku loh ya, bisa jadi benar bisa jadi enggak. Mungkin aja dia dijanjikan SP3 di PHP-in, sementara untuk mendapatkan SP3 begitu kan, setahu aku kan ada argonya ya. Terus nggak taunya nggak dapat juga. Terus dia juga nge-PHP-in kita juga nggak tahu. Dan mungkin juga case ini kan jauh sebelum, misalnya dia sudah punya SP3, tapi kan case ini jauh sebelum ada SP3. Bisa jadi penyidikannya tetap terus berjalan dong. Gitu. Dan ya I have no idea Besti, di sini banyak banget kepentingannya, soalnya dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Aduh. Pusing. Aku no comment soal SP3. Aku taunya SPP aja. Kita tunggu aja kelanjutan kisah ini, biarkan PPATK yang membuka transaksi kemana aliran dana dari dan ke Wahyu Kenso ini. Buat kawan-kawan, terutama Sultan Tulungagung, kemudian founder-founder yang menerima aliran dana dari Wahyu Kenso ini, semoga tidur ada nyenyak. Hai.